Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai Nabi kita pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, ada pertanyaan jamaah kepada saya dalam satu kesempatan. Ia bertanya, Ustadz, mengapa ada orang yang sudah kaya raya, rumah besar, harta banyak, mobil-mobil mewah, anak udah sukses-sukses semua, jabatan tinggi, masih mau buat kejahatan, masih mau nipu orang, masih mau korupsi, masih mau merampok, masih mau curang. Padahal tak ada lagi yang kurang. Sudah sempurna, jabatan tinggi, duit sudah banyak, harta banyak, anak sukses-sukses. Kok masih mau dia buat kejahatan, masih mau merampok, masih mau nipu orang, masih mau buat curang. Kalau ada orang miskin, Ustadz katanya, kalau ada orang miskin nipu dia, mungkin bisalah kita memakluminya. Atau mencuri dia, mungkin masih bisa kita memaklumi. Ini orang yang sudah hebat, duit banyak, harta banyak, jabatan tinggi, tapi kok masih mau seperti itu? Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, saya jawablah ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya bunyi seperti ini. Salasun hunna aslu kulli khati'atin fattaquhunna wahzaruhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan dari Anas bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasul? Ada 3 perkara. Inilah asal dari semua kejahatan. Pangkal dari semua kemungkaran. Pangkal dari semua kesalahan kata Rasulullah SAW. Ini kalau ada di antara bapak ada 3 perkara ini, hati-hati betul. Fattaquhunna, takutlah kamu dengan 3 perkara ini kata Nabi. Wahzaruhunna, waspada dengan yang 3 ini. Jauhi yang 3 ini. Apa yang 3 itu? Rasulullah SAW menjawab, melanjutkan sabdanya, wa iyyakum wal kibir, hati-hati dengan rasa sombong, angkuh. Rasulullah mengingatkan kita pangkal dari kejahatan yang pertama karena ada rasa sombong dan angkuh di kita. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita mesti jadi orang lebih hebat dari orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna iblisa hamalahul kibru ala alla yasjuda li Adam. Rasa sombonglah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa iblis, yang membuat iblis tak mau sujud kepada Adam. Iblis menjalankan semua perintah Allah yang lain karena semuanya iblis tahu seperti apa keagungan Allah, kemahakuasaan Allah. Semua perintah itu dilakukan oleh iblis. Malaikat dan segala macamnya semua perintah mereka jalankan. Sampai saatnya iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis menolaknya. Ini kalau kita menolak perintah Allah, mungkin karena kita tak pernah lihat Allah. Tak tahu betul seperti apa maha kuasanya Allah itu. Meskipun kita sudah melihat ciptaannya, tapi kita tidak pernah lihat Allah, tak pernah jumpa Allah, tak tahu seperti apa hebatnya Allah itu. Maka masih berani-berani kita. Jadi kalau malaikat-malaikat itu kalau disuruh sujud terus. Disuruh putar-putar di aras tuh, putar-putar aja. Disuruh tasbih saja. Karena dia tahu seperti apa maha kuasanya Allah itu. Tapi ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ia menolaknya. Menolak perintah yang maha kuasa.
menolak perintah yang maha kuasa. Apa sebab iblis menolaknya? Ia merasa lebih hebat dari Adam. Itu aja masalahnya. Khalaqtahu min turab. Allah, engkau ciptakan Adam ini dari tanah. Wa khalaqtani min nar. Sementara engkau ciptakan aku dari api. Masa api sujud kepada tanah? Tanah kan. Masa saya pula yang sujud kepada tanah? Saya lebih hebat dari tanah. Tidak mau saya sujud. Dia lawan perintah Allah itu karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Bukan lebih hebat dari Allah, tidak. Tapi lebih hebat dari Adam. Itu masalahnya. Dari tanah. Apalagi tanah-tanah sengketa pula. Itu pula kan saya sujud kepadanya, kata Adam. Pangkal pertama yang membuat orang mau buat jahat, curang, menipu, merampok segala macamnya. Karena dia tak mau kalah di orang lain. Dia mesti lebih hebat. Ada orang buat rumah besar, dia ingin juga punya rumah lebih besar dari itu. Ada orang beli mobil mewah, dia ingin pula lebih mewah dari rumah orang itu. Ada orang begini, dia ingin lebih hebat dari itu. Lalu apa akibatnya? Segala cara dia lakukan untuk terlihat lebih hebat dari orang itu. Satu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa iyyakum wal hirs. Hati-hati, kata Rasulullah SAW, dengan rasa tamak, rakus, loba, serakah, congok. Apa lagi bahasa kitanya ini? Hati-hati dengan sifat itu. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, fa inna Adama, karena sesungguhnya Adam, hamalahul hirsu al akala syajarah. Karena rasa tamak itulah yang menyebabkan Adam alaihissalam lalu makan buah huldi. Adam tinggal di surga, Bapak, dengan istrinya Hawa. Tinggal di surga. Surga. Lengkap sudah semua situ. Tak ada lagi kebutuhan. Semua hebat. Di surga. Mudah-mudahan kita semua besok masuk di surga nih. Surga. Lalu Allah hanya melarang Adam makan buah huldi. Jangan kau dekati buah huldi itu. Jangan makan buah huldi itu. Lain silahkan. Di surga. Tapi dibisik-bisikkan oleh iblis kepada Adam, makanlah. Kalau kau makan tu nanti kau dapat ini. Kau akan begini. Kau akan kekal di surga. Kau dapat ini, kau dapat ini, kau dapat ini. Karena ada rasa mau dapat lagi. Lalu Adam makan buah huldi itu. Lalu Adam dihukum. Adam dengan istrinya dibuang ke bumi ini. Inilah kita sekarang nih. Andai boleh dibalikkan lagi nih. Sempatlah Adam tu tidak makannya buah huldi itu. Surga kita semua sekarang. Ini kan wajah-wajah penuh penderitaan. Ini kan gara-gara Adam alaihissalam makan buah huldi. Karena ingin dapat lagi. Apa lagi yang kurang? Itulah yang kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat ada orang kaya. Sudah lengkap semualah. Harta banyak. Jabatan tinggi. Bupati, wali kota, gubernur, menteri. Apa lagi yang kurang? Duit banyak, tabungan banyak. Orang menghormatinya. Tapi masih mau merampok, masih mau korupsi, masih mau nipu, masih mau curang. Apa sebabnya? Tamak. Dia ingin dapat lagi. Dia mau dapat lagi. Mau dapat lagi. Kumpulkan lagi. Orang yang tamak itu takkan pernah selesai urusannya. Takkan pernah dia nikmati hidup ini. Takkan pernah. Ada orang kaya, rumah mewah, kasur empuk, fasilitas lengkap, studio ada, kolam renang ada. Tapi dia tak tidur di kasur empuk itu. Tidurnya mana? Di mobil. Tidurnya mana? Di kereta api. Tidurnya di mana? Dalam pesawat. Yang tidur di kasur empuk itu pembantu di rumah itu. Dia tidur di mana? Di jalan. Apa sebab dia kejar semua dunia itu? Padahal udah sempurna nih, udah lengkap semua, udah cukup. Tapi karena rasa tamak itu. Kita ini Bapak dan Ibu, manusiawi, tamak itu manusiawi. Maka kita diajar untuk ada rasa qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kita ini kalau tak kita tanamkan di hati kita ini qanaah, rasa cukup, maka benar kata Rasulullah SAW, manusia ini kalau dikasih gunung emas satu gunung emas, ambillah engkau gunung emas satu. Manusia itu tetap tak akan merasa cukup. Dia akan cari gunung emas yang kedua. Dikasih yang kedua, dia akan cari yang ketiga. Dikasih tiga, dia mau 4. Kapan selesainya dia
Kalau tanah sudah masuk dalam mulutnya. Kapan tanah masuk dalam mulut tuh? Mati. Kita takkan pernah cukup. Maka akhirnya apa yang kita lakukan? Tanamkan di hati kita merasa cukup, sudahlah. Saya sudah punya rumah begini. Saya sudah dapat jabatan segini. Saya sudah dihormati orang. Saya sudah disayang orang. Sudahlah, cukuplah, cukuplah. Itu qanaah. Lawan dari rasa tamak. Terakhir, Rasulullah SAW menyambung sabdanya. Wa iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan iri dengki, busuk hati, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini kalau ada di hati bapak-bapak, senang bapak melihat orang dapat musibah, kawan itu, tetangga itu, saudara kita nih, atau teman kerja kita, dia dapat musibah, lalu kok senang hati saya? Itu bapak hasad. Atau kalau ada kawan dapat nikmat, naik pangkat dia. Tadi sebaliknya. Kalau ada kawan dapat naik pangkat, dapat nikmat dia, kita yang susah.